Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak, dan cucu-cucuku. Bersama saya, Penatua Heri Indiono, Penatua Kelompok Menteng Wilayah Rawamangun A. Kita menyatukan hati untuk berdoa bersama malam ini, Jumat 4 September 2020. Kita bersaat teduh sejenak sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Pembacaan Alkitab malam ini dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Simon terpana. Tak disangka guru yang sehari sebelumnya menyembuhkan ibu mertuanya itu ternyata punya kuasa besar. Yesus tak hanya mampu menyembuhkan penyakit, dia punya kuasa dan keahlian lebih dari nelayan Danau Genesaret. Mulanya Simon enggan saat Yesus menyuruhnya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di sini kita bisa belajar bersikap sebagaimana Simon. Secara rasio dan pengalaman selaku nelayan, mereka tak mungkin mendapatkan ikan lagi.
namun ketaatan melampaui rasio juga pengalaman. Ketaatan itulah yang diperlihatkan Simon di sini. Dan dia taat meski hati dan otaknya sulit menerima perintah itu. Dan ketaatan itu membawa berkat. Tindakan Simon itu membuahkan hasil di luar dugaan Simon sendiri. Begitu banyak ikan yang tertangkap sehingga mereka perlu bantuan dari nelayan-nelayan lain. Jala mereka syarat dengan ikan, bahkan mulai koyak. Menarik diperhatikan ketika Simon menyaksikan peristiwa tersebut. Dia tidak merasa sebagai orang yang diberkati. Dia tidak memuji-muji Yesus atas perbuatannya itu. Dia juga tidak merasa bahwa dia pantas menerima semuanya itu. Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya, yang dilakukan Simon ialah tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon merasa tak layak berdekatan dengan Yesus. Bahkan Simon meminta Yesus segera menjauh darinya, karena dia merasa berdosa. Pengakuan dosa sejatinya memperlihatkan kembali kenyataan. Siapakah kita ini di hadapan Allah? Ini menjadi penting karena memang ada perbedaan hakiki antara manusia dan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah, dan sebagai ciptaan dia adalah ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia cenderung untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Pengakuan dosa juga memperlihatkan bahwa Allah itu Maha Kasih. Allah memang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi manusia berdosa, dan Dia akan menerima manusia yang mengakui dosanya. Allah tidak akan membuang manusia yang mengakui dosanya. Dia menerima mereka apa adanya. Sekali lagi, karena Allah mengasihi manusia dan karena dikasihi, mari kita senantiasa menaati Allah. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk terus menaati-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya bertumpu pada kecerdasan dan pengalaman kami. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, tolonglah kami untuk terus melaksanakan protokol kesehatan sebagai wujud ketaatan kami kepadamu. Dosa kadang menggoda kami untuk mencoba bermain-main dengan virus corona. Padahal menjalani protokol kesehatan merupakan salah satu cara Tuhan memberkati kami pada masa pandemi ini. Tolong juga segenap rakyat Indonesia untuk taat mengenakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Kami juga menyerahkan segenap penderita COVID-19. Kiranya Engkau yang menemani mereka dalam proses pemulihan.
Kiranya mereka boleh merasakan jamahan tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Mampukan mereka sabar untuk menjalani proses pemulihan kesehatan ini. Keluarganya juga Tuhan beri penghiburan dan kekuatan, juga kesabaran. Jauhkan dari kekhawatiran yang hanya akan membuat daya tahan tubuh mereka menurun. Biarlah mereka terus merasakan bahwa mereka juga adalah milik Tuhan. Dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit, kiranya Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam merawat saudara-saudara kami ini. Berikan mereka juga penghiburan dan kekuatan. Mampukan mereka juga boleh terus menjaga diri melalui protokol kesehatan maksimum. Kiranya Engkau juga menjaga keluarga mereka. Biarlah Engkau juga memberi penghiburan dan kekuatan. Jauhkanlah dari rasa cemas dan khawatir. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami mohon berkat-Mu bagi proses uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung. Berkati semua pihak yang terlibat. Kami sungguh berharap ditemukannya vaksin ini. Kami juga bersyukur atas keberadaan para relawan yang menyediakan diri untuk terlibat dalam proses ini. Biarlah Engkau beri penghiburan pula kepada mereka. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan terbaik dalam pandemi ini. Jika ada rencana pemerintah bangsa kami meningkatkan daya beli masyarakat dengan subsidi gaji bagi yang bekerja formal, kiranya Tuhan juga memberkati rencana ini. Juga tolong pemerintah dalam mencari jalan untuk menyalurkannya bagi para pekerja informal. Jika ada rencana pemerintah untuk memberikan bantuan kepada penggiat UMKM, kiranya usaha ini pun dapat berlangsung dengan baik, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi negeri kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua. Terima kasih.